Nah, ini contohnya seperti ini para sahabat semua. Ini tanaman saya, batangnya ini sangat kokoh sekali, bersih dari bawah sampai atas nih para sahabat semua. Tuh bersih, nggak ada yang namanya bercak-bercak ataupun tanda-tanda terserang patogen ya. Ini buah cabai saya ini sampai mentiung nih para sahabat semua. Nih sampai mentiung, nggak kuat nahan buahnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Nah, dalam kesempatan video kali ini kita kembali lagi ke tanaman cabai ya, karena tanaman cabai saya ini sudah jadwalnya untuk pemberian nutrisi ataupun makanan yang berfungsi untuk mempertebal dinding sel dari tanaman cabai, terutama di bagian batang, daun, dan juga buahnya ya, agar supaya tidak mudah ditembus oleh patogen dan juga penyakit. Karena pada saat musim hujan seperti ini, biasanya patogen ataupun penyakit itu sangat beraneka ragam sekali, terutama patogen jamur ya. Itu bisa merugikan petani karena dia menyerangnya tidak terlihat, tapi tahu-tahu tiba-tiba layu dan juga mati ataupun busuk ya para sahabat semua. Makanya dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan nutrisi untuk tanaman cabai saya agar supaya dinding sel dari tanaman itu bisa tebal, bisa kuat, dan juga nutrisi ini sangat mampu sekali, sangat direkomendasikan sekali untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru ya para sahabat semua. Kemudian perakaran baru itu terus muncul, yang sehingganya nutrisi yang dari bawah itu mampu terserap sempurna, yang sehingganya tunas ya, seperti ini, tunas itu terus bermunculan yang disertai dengan munculnya bunga-bunga baru, dan juga bunga-bunga yang lama itu tetap nyantel, anti rontok, tidak mudah rontok ya, walaupun cuacanya ekstrim dia tetap nyantel. Jadi cukup menggunakan satu nutrisi ini ya para sahabat tani semua. Kemudian apa nutrisinya? Jadi tanpa berlama-lama nanti ini akan langsung saya tunjukkan ya. Ini buah cabai saya ini sampai mentiung nih para sahabat semua. Nih sampai mentiung, nggak kuat nahan buahnya nih. Ini padahal cuacanya ekstrim, musim hujan, tapi masih alhamdulillah masih aman, buahnya masih tetap nyantel ya. Bahkan ini 3, ini masih tetap nyantel. Oke ya para sahabat semua, ini akan saya tunjukkan nutrisinya yang akan saya berikan kali ini melalui penyepraian ya para sahabat semua. Jadi nutrisinya itu ya para sahabat ini. Nah, kita lihat dari dekat. Ini adalah pupuk kalsium plus asam humat ya. Nah, jadi pupuk kalsium plus asam humat. Nah, kalau sudah mendengar nama kalsium sahabat tani, kalau yang sudah sering membaca artikel biasanya tahu fungsi kalsium untuk tanaman kita, baik di perakaran batang maupun daun serta buah, itu fungsinya apa. Jadi yang paling utama yaitu untuk mempertebal dinding sel tanaman kita agar supaya tidak mudah ditembus ataupun dimasuki oleh patogen penyakit ya. Kemudian asam humat ini fungsinya juga sangat baik sekali untuk tanaman kita, terutama menetralkan pH pada permukaan buah ya seperti ini. Kemudian dia itu melancarkan metabolisme tanaman kita agar supaya sistem fotosintesisnya itu bisa lancar, yang sehingganya tanaman kita terus tumbuh dan berproduksi secara maksimal ya. Jadi keunggulan dari pupuk kalsium asam humat, nah kali ini saya menggunakan merek Kalha ya para sahabat ini semua. Kalha ini adalah produk dari MMT ataupun PT MMT ataupun PT Mitra Merdeka Tani ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk kandungan dari pupuk kalsium asam humat dengan merek dagang Kalha ini
kandungannya adalah CaO itu sebanyak 37%, kemudian CaCO3 54%, kemudian hara mikro 0,8%, kemudian dilengkapi dengan humid acid ya, itu sebanyak 7%. Nah, kemudian ini sedikit saya bacakan untuk fungsi-fungsinya ataupun manfaatnya, dan manfaat ini sudah saya rasakan sendiri para sahabat tani semua. Makanya setiap saya menanam cabai, saya selalu menggunakan pupuk kalsium asam humat dengan merek Kalha ini ya para sahabat ini semua. Nah, ini fungsinya itu untuk yang pertama meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding sel tanaman agar lebih kokoh, kemudian tidak mudah terdampak serangan hama ataupun patogen penyakit ya. Nah, ini contohnya seperti ini para sahabat semua. Ini tanaman saya, batangnya ini sangat kokoh sekali, bersih dari bawah sampai atas nih para sahabat semua. Tuh bersih, nggak ada yang namanya bercak-bercak ataupun tanda-tanda terserang patogen ya para sahabat semua. Nih dari batangnya terlihat sangat mulus sekali, besar-besar tuh, kokoh nih para sahabat tani semua. Padahal ini tanaman cabai saya tanpa menggunakan mulsa ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian merangsang ataupun memperbanyak serabut dan bulu-bulu akar ya, yang berperan penting untuk penyerapan ion-ion ataupun pupuk, terutama nitrogen dan juga fosfat. Nah, ini fungsinya untuk mempergondrong akar ya para sahabat tani semua. Nah, itu. Kemudian saya bacakan lagi. Nah, ini mengatasi gejala busuk pangkal batang dan perakaran akibat perkembangan jamur dan bakteri patogen pada tanah yang lembab ya para sahabat tani semua. Nah, ini bisa diaplikasikan juga dengan cara dikocor untuk mengurangi agar supaya batang dari tanaman kita ataupun akar itu tidak mudah busuk ya akibat serangan jamur ataupun patogen. Nah, kemudian mempercepat pemulihan kondisi tanaman setelah serangan patogen. Nah, ini sangat baik sekali. Jadi ketika sahabat tani tanamannya habis terserang patek ataupun terserang antraknosa, itu aplikasikan ini sangat baik sekali untuk mempercepat pemulihan setelah serangan patogen. Kemudian fungsi yang lain lagi itu untuk meningkatkan bobot ataupun kepadatan dan ketahanan simpan hasil panen. Nah, itu salah satu manfaat-manfaat yang saya sebutkan ya para sahabat tani semua. Nah, ini ada lagi juga manfaatnya, yaitu mencegah dan mengatasi gejala blossom end rot ataupun busuk ujung buah pada tanaman cabai, tomat, melon, terong dan juga semangka. Nah, ini sangat banyak sekali, nanti sahabat tani bisa baca sendiri ya kalau menggunakan merek Kalha ini. Nah, untuk cara pengaplikasiannya itu bisa diaplikasikan dengan cara dikocor ataupun diaplikasikan dengan cara dispray ya para sahabat tani semua, dimana fungsinya itu sendiri-sendiri. Kalau untuk dikocor tentunya manfaatnya itu baik di bagian bawah ya, terutama di bagian perakaran, untuk mencegah tanaman kita agar supaya tidak busuk akarnya ataupun batangnya ya. Dan kali ini saya akan menggunakan dengan cara dispray. Untuk dosisnya itu 2 sampai 4 gram per liter ya para sahabat tani semua. Atau untuk cara mudahnya, ini seperti kebiasaan saya memakai, ini saya memakai 3 sendok makan per 1 tangki ya. Jadi dosisnya ini kalau saya gunakan 3 sendok makan per 1 tangki 16 liter. Jadi 1, 2, 3. Nah, seperti ini para sahabat tani semua. Dan ini kalsium asam humat ini bisa dicampur dengan insektisida ataupun pupuk lain ya para sahabat tani semua. Bisa dicampurkan dengan insektisida ataupun pupuk lain. Kemudian untuk pengaplikasiannya itu saya berikan dengan cara dispray ya, untuk memperkuat dinding sel pada bagian daun dan juga buahnya untuk mencegah kerontokan dan supaya mencegah buah dari tanaman cabai kita terserang dari serangan patek ya, karena fungsi dari Kalha ini mampu menetralkan pH, kemudian
melindungi buah dari tanaman kita dari kerontokan dan juga serangan patek ya para sahabat tani semua. Ini saya aplikasikan dengan cara disemprot. Kemudian ketika saya ingin menggunakan untuk mencegah perakaran dan juga memaksimalkan penyerapan unsur hara pada bagian perakaran, itu saya juga mengaplikasikan dengan cara dikocor ya. Kemudian untuk intervalnya, untuk interval rutinnya itu saya berikan 4 hari sekali, paling lama 5 hari sekali ya. Ini saya spraykan ke bagian daun ketika musim hujan seperti ini ya, karena untuk mengantisipasi serangan patogen jamur para sahabat tani semua. Nah kemudian ketika malamnya hujan itu biasanya pada pagi hari itu saya berikan saya spraykan ke bagian daun itu 1 sendok makan per 1 tangki ya, untuk menetralkan pH ketika air hujan mengenai daun ya, supaya tidak terjadi serangan patogen. Nah jadi seperti itu para sahabat tani semua. Oke ya para sahabat taniku semua, jadi mungkin video kali ini cukup sekian dulu, yaitu tentang pemberian nutrisi pupuk organik kalsium asam humat ya. Nah semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua, bisa menjadi referensi apabila sahabat tani ingin menanam cabai ataupun yang sudah menanam cabai. Apabila ingin mempertebal dinding sel agar tanaman itu kokoh, tidak mudah terserang penyakit, produktivitasnya banyak, kemudian bunga dan buahnya tidak rontok, jangan lupa untuk mengaplikasikan pupuk kalsium ya, karena fungsi kalsium itu adalah untuk mempertebal dinding sel, mencegah kerontokan bunga dan juga buah, serta merangsang pertumbuhan akar ya. Kemudian batang itu bisa menjadi kokoh, tidak mudah diserang oleh busuk batang ya. Dan kali ini saya menggunakan Kalha. Untuk para sahabat tani semua terserah mau menggunakan merek apa saja. Tapi kalau merek Kalha ini walaupun di daerah saya ini enggak ada, saya rela untuk membelinya secara online, karena saya sudah merasakan dampak positifnya ataupun manfaatnya untuk tanaman cabai saya ya. Nah oke, cukup sekian dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.